Seorang pemain sepak bola dituntut untuk memiliki stamina yang bagus dan badan yang bugar saat menjalani latihan maupun dalam pertandingan. Apalagi sepak bola sendiri merupakan olahraga berat yang menguras stamina para pemainnya. Maka dari itu, seorang pemain sepak bola memerlukan asupan yang dapat memberikan mereka energi yang besar. Beberapa jenis makanan maupun minuman yang dapat memberikan energi secara alami adalah alpukat, sayuran hijau, nasi merah, pisang, biji-bijian, dan masih banyak lagi. Namun terkadang seseorang yang menjalani aktivitas berat enggan mengkonsumsi makanan yang sudah disebutkan tadi. Karena berbagai alasan, mereka justru memilih untuk mengkonsumsi sesuatu yang dapat memberi mereka energi secara instan. Kondisi inilah yang dimanfaatkan perusahaan minuman berenergi untuk menawarkan produk mereka. Sepak bola yang identik dengan kegiatan yang menguras stamina tentu menjadi pangsa pasar yang cocok bagi perusahaan minuman berenergi. Salah satu contohnya adalah perusahaan Red Bull yang berhasil mendulang kesuksesan besar berkat strategi mereka dalam memanfaatkan sepak bola. Lalu bagaimana cara Red Bull meraih kesuksesan bersama sepak bola? Mari kita bahas dalam episode hari ini. Sebelum masuk ke topik pembahasan, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tahu setiap video yang kami upload setiap minggunya. Sejarah awal kesuksesan Red Bull dimulai pada tahun 1976 ketika seorang bernama Kaleo Yuvidia memperkenalkan minuman yang bernama Krating Daeng di Thailand. Nama Krating Daeng sendiri juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki makna seladang merah atau banteng liar merah. Kala itu minuman Krating Daeng sangat populer di kalangan sopir truk maupun buruh kasar di Thailand. Pada tahun 1982, Ditris Matesjit berkunjung ke Thailand untuk menemui Yuvidia. Saat mencoba minuman Krating Daeng, Matesjit menyadari bahwa minuman ini membantu menyembuhkan jet lag-nya setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Dari sini Matesjit mengajak Yuvidia ke Austria untuk mendirikan perusahaan minuman berenergi yang diberi nama Red Bull. Baik Red Bull maupun Krating Daeng sendiri sebenarnya memiliki segmen pasar yang berbeda meskipun didirikan oleh orang yang sama. Krating Daeng lebih populer di kalangan pekerja kasar di kawasan Asia Tenggara dengan harga yang lebih terjangkau. Sementara Red Bull memposisikan diri sebagai minuman berenergi kelas atas dan premium. Maka dari itulah, strategi pemasaran antara Red Bull dan Krating Daeng berbeda sangat jauh. Sejak didirikan pada tahun 1987, kepopuleran Red Bull semakin meningkat di kawasan Eropa dan Amerika. Meskipun merek Red Bull masih kalah populer dibandingkan Coca-Cola, namun perlahan Red Bull berhasil menguasai pangsa pasar minuman berenergi, mengalahkan para pesaingnya. Bahkan di Austria, minuman ini langsung meledak pada tahun pertama perilisannya dan terus meningkat 2 kali lipat pada tiap tahunnya. Sejak awal Red Bull memang sudah menargetkan pasar kelas atas, sehingga cara pemasarannya pun tentu berbeda dengan Krating Daeng yang populer di Asia Tenggara. Ketika Red Bull berhasil masuk dan berkembang di Amerika, mereka kemudian menjadi sponsor untuk ajang olahraga ekstrim seperti panjat tebing, BMX, ski, skateboard, dan masih banyak lagi. Selain itu, Red Bull juga turut menjadi sponsor untuk olahraga yang lebih populer lainnya seperti MotoGP, Formula One, NASCAR, mobil rally, superbike, supercars, dan lain-lain. Seolah tak puas hanya sekedar menjadi sponsor ajang olahraga, Red Bull kemudian mengambil langkah berani dengan menjadi sponsor pribadi bagi atlet-atlet olahraga seperti Dani Pedrosa dan Marc Marquez pada MotoGP, Max Verstappen pada ajang Formula One, serta Jonathan Christie yang merupakan atlet badminton Indonesia. Pemilihan olahraga tersebut sejalan dengan manfaat yang ditawarkan minuman Red Bull itu sendiri, yang memberikan energi ekstra sehingga penonton akan berpikir bahwa para atlet akan mengonsumsi Red Bull sebelum bertanding. Cara pemasaran yang dilakukan Red Bull saat itu memang tidak dilakukan kompetitornya.
yang kebanyakan justru menjadi sponsor artis-artis Hollywood. Sehingga tak mengherankan apabila Red Bull berhasil mendominasi minuman berenergi. Meskipun telah merajai sponsorship pada banyak kejuaraan olahraga, namun ada sedikit hal mengganjal yang dirasakan Red Bull. Perusahaan asal Austria ini belum mencoba masuk ke dunia sepak bola yang merupakan olahraga terpopuler di dunia. Barulah pada tahun 2005, Red Bull melebarkan sayapnya dengan masuk ke dunia sepak bola. Namun lagi-lagi cara marketing yang dilakukan Red Bull berbeda dengan para pesaingnya. Jika Coca-Cola memilih untuk menjadi sponsor FIFA dan Piala Dunia, maka Red Bull justru melakukan cara yang lebih berani lagi. Mereka mengakuisisi klub SV Austria Salzburg dan mengubah semua identitas klub tersebut menjadi Red Bull. Dari mulai nama, logo, sponsor, hingga stadion, semuanya bernuansa perusahaan asal kota Salzburg tersebut. Tak cukup hanya satu klub, Red Bull justru semakin menggila dengan mengakuisisi banyak klub lain dari berbagai belahan dunia. Setelah berhasil mengambil alih klub lokal di Salzburg, Red Bull melakukan hal yang sama pada klub di Liga Amerika Serikat dengan membeli kepemilikan New York, New Jersey Metro Stars dan mengubahnya menjadi New York Red Bull. Pada tahun 2008, mereka membuat klub baru di Ghana yang diberi nama Red Bull Ghana. Setahun kemudian, dua klub baru muncul di Jerman yang bernama RB Leipzig dan Red Bull Bragantino yang berkompetisi di Liga Brazil. Sedangkan di tahun 2012, Red Bull kembali membeli klub di Austria yang bernama USK Hannover. Klub ini dibeli dan berganti nama menjadi FC Liefering, atau ada pula yang menyebutnya sebagai Red Bull Liefering. Keberadaan FC Liefering ini menjadi klub satelit yang menampung para pemain muda dari Red Bull Salzburg. Cara yang dilakukan Red Bull dalam meraih kesuksesan di dunia sepak bola memang cukup berani dan unik. Dengan mengakuisisi dan mengubah seluruh identitas klub, maka secara langsung semua orang yang menonton klub tersebut sama saja dengan melihat promosi yang dilakukan perusahaan Red Bull itu sendiri. Tak hanya itu, Red Bull juga akan menjadi sponsor abadi bagi klub yang mereka akuisisi, sehingga semua orang akan melihat Red Bull dimanapun tempatnya. Meskipun cara yang dilakukan Red Bull cukup cerdik, namun usaha mereka dalam menginvasi sepak bola terkadang tidak berjalan mulus. Ketika Red Bull pertama kali mengakuisisi klub SV Austria Salzburg, banyak supporter klub tersebut yang menolak dan mengecam tindakan Red Bull karena mengganti identitas klub. Sikap kecewa para supporter tersebut kemudian membuat mereka mendirikan ulang klub SV Austria Salzburg. Langkah ini terinspirasi dari FC United of Manchester di Inggris yang dibentuk oleh supporter Manchester United karena kekecewaannya terhadap keluarga Glazer selaku pemilik Manchester United. Tak hanya Red Bull Salzburg saja yang mengundang kontroversi. Klub cabang mereka yang berada di Jerman yakni RB Leipzig juga tak luput dari cacian supporter sepak bola Jerman. Bahkan RB Leipzig dianggap sebagai klub yang paling dibenci di negara tersebut. Alasannya karena klub ini mengakali sejumlah aturan yang sudah menjadi tradisi sakral bagi sepak bola Jerman. Seperti misalnya aturan 50+1, di mana saham mayoritas klub profesional harus dikuasai oleh pihak non-komersial atau non-profit. Di dalam hal ini supporter dapat memiliki saham mayoritas sehingga mereka turut ambil bagian dalam setiap keputusan klub. Pada kasus RB Leipzig, supporter yang menjadi pemegang saham mayoritas klub adalah karyawan dari perusahaan Red Bull itu sendiri. Sehingga secara tidak langsung, Red Bull sama saja menjadi pemegang saham mayoritas dalam diri RB Leipzig. Tak hanya itu, klub ini juga mengakali aturan tentang penamaan klub di Jerman yang kini melarang nama perusahaan sebagai identitas klub. Pada nama RB Leipzig, kata RB sendiri merupakan singkatan dari Rasenballsport yang bermakna olahraga bola rumput. Namun kita semua tentu paham bahwa sebenarnya kata RB mengacu pada Red Bull itu sendiri. Pihak klub seolah ingin mengakali aturan tersebut dengan menyamarkan kata Red Bull menjadi Rasenballsport. Sementara itu, Red Bull Ghana yang didirikan pada tahun 2008 terpaksa dibubarkan pada tahun 2014. Klub ini pada mulanya dibentuk sebagai tim akademi di Ghana untuk menampung bakat-bakat terbaik pemain Afrika. Namun akhirnya,
pihak Red Bull memilih membubarkan klub ini dan menggabungkannya dengan Akademi Feyenoord sebagai Akademi Sepak Bola Afrika Barat. Meskipun kehadiran Red Bull di dunia sepak bola memunculkan kontroversi, namun tak bisa dipungkiri bahwa perusahaan asal Austria ini juga memberikan dampak luar biasa. Sebagai contohnya, Red Bull Salzburg yang sebelumnya hanyalah klub papan tengah, kini menjelma menjadi penguasa Liga Austria. Bahkan mereka kini menjuarai Liga Austria dalam 10 musim secara beruntun. Sedangkan di Jerman, RB Leipzig juga bertransformasi menjadi klub papan atas. Sebelumnya mereka hanyalah klub antah berantah di divisi bawah. Namun dalam tempo 10 tahun, RB Leipzig sukses merangsak hingga menjadi pesaing di papan atas Bundesliga Jerman. Sementara New York Red Bulls, meskipun belum mampu meraih trofi mayor, namun mereka sukses mendatangkan para pemain top dunia seperti Thierry Henry, Rafael Marquez, Juninho, Claudio Reyna, hingga Tim Cahill. Kehadiran nama-nama besar tersebut tentu menarik perhatian supporter di sana yang berpengaruh terhadap pendapatan klub. Kesuksesan Red Bull di dunia sepak bola tentu berdampak pada penjualan minuman mereka. Dalam 5 tahun sejak mereka mengakuisisi SV Austria Salzburg, total penjualan minuman Red Bull meningkat dari 2 miliar kaleng menjadi 4 miliar kaleng. Angka ini terus meningkat tajam seiring dengan kesuksesan klub Red Bull lainnya. Terlepas dari sisi kontroversi yang dilakukan Red Bull, cara mereka dalam mengatur strategi marketing di dunia sepak bola memang bisa dikatakan cerdik. Mereka tidak hanya mengaruh keuntungan secara pribadi, namun mereka juga berpikir untuk terus membawa klub mereka berprestasi setinggi-tingginya. Red Bull percaya bahwa semakin berprestasi klubnya, semakin besar pula pemasukan yang akan mereka dapatkan. Sekian ulasan kita pada episode kali ini. Jika kalian menyukai konten sepak bola seperti ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Futix ID lainnya.